Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Helina Apriani MPD selaku dosen mata kuliah Karakter Building dan teman-teman yang saya banggakan yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekosistem lautan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Arabella Aurelia Cantika dengan NIM 122200759 bersama dengan teman-teman saya, Rimadia Setiawati dengan NIM 122200481, lalu ada Rehan Ekementaro dengan NIM 122200503, dan yang terakhir ada Farhan Soman Muhlisin dengan NIM 122200520. Di sini terdapat 9 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama ada definisi ekosistem, poin kedua ada definisi laut, poin ketiga ada definisi ekosistem laut, poin keempat ada komponen ekosistem laut, poin kelima ada ciri ekosistem laut, poin keenam ada rantai makanan ekosistem laut, poin ketujuh ada ancaman ekosistem laut, poin kedelapan ada isu ekosistem laut di Indonesia, dan poin yang terakhir ada kesimpulan. Pada poin pertama, saya akan menjabarkan sedikit definisi ekosistem terlebih dahulu. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang berbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik sekitarnya. Artinya, makhluk hidup akan beradaptasi dengan lingkungannya, dan sebaliknya, makhluk hidup juga akan mempengaruhi lingkungannya untuk keperluan hidup. Poin kedua ada definisi laut. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas yang memisahkan atau menghubungkan antar benua atau pulau. Perairan laut meliputi teluk, selat, dan samudra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, laut adalah kumpulan air asin atau dalam jumlah yang banyak dan luas, yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Keberadaan laut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama bagi penduduk di sekitarnya. Banyak potensi sumber bahan pangan dari laut yang dapat diolah seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pada poin ketiga ini, definisi ekosistem laut akan dijelaskan oleh anggota saya, Farhan. Poin selanjutnya ada definisi ekosistem laut. Ekosistem laut adalah sebuah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang berada di perairan bahari yang sangat luas dengan kadar garam yang sangat tinggi. Keragaman hayati yang terdapat di ekosistem laut cukup banyak. Biota yang dapat berkembang di ekosistem laut mulai dari hewan bersel satu, invertebrata, hingga mamalia. Ekosistem laut adalah salah satu bidang sains lingkungan yang memiliki peranan penting. Laut menjadi bagian terbesar yang ada di bumi ini. Selain itu, fungsinya sangat berpengaruh bagi kehidupan semua organisme. Berikutnya ada komponen ekosistem laut. Terciptanya ekosistem laut karena adanya interaksi antara dua komponen yang ada di lokasi tersebut. Keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan hubungan timbal balik. Beraneka ragam biota yang ada di laut tidak bisa bertahan tanpa adanya komponen berikut ini. Yang pertama ada komponen abiotik. Abiotik adalah jenis komponen yang ada di dalam ekosistem terkait dengan faktor dari luar organismenya itu sendiri. Fungsinya, komponen ini tidak lain adalah untuk menopang kehidupan tumbuhan dan binatang yang ada di dalam sebuah ekosistem. Komponen ini juga menunjukkan karakteristik dari masing-masing zona di laut. Contoh komponen abiotik yang ada di ekosistem laut adalah intensitas cahaya, suhu, kandungan mineral dan garam, kadar oksigen, dan kandungan air. Tanpa adanya faktor ini, maka komponen biotik tidak dapat bertahan hidup. Kondisi cuaca dan polusi yang sering terjadi saat ini membuat komponen abiotik mengalami perubahan yang juga berdampak pada kelangsungan hidup biota laut. Lalu yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari organisme yang hidup di dalam laut, baik yang berkedudukan sebagai produsen, konsumen, maupun pengurai. 3 contoh komponen biotik tersebut terlibat dalam sebuah peristiwa makan dan dimakan yang sering dikenal dengan istilah rantai makanan. Tanpa adanya bantuan abiotik, maka produsen tidak bisa membuat makanan sendiri. Organisme yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem laut misalnya adalah alga yang memiliki kemampuan untuk proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Sementara konsumen ditempati oleh hewan invertebrata dan vertebrata. Yang berperan sebagai dekomposer adalah bakteri dan protista yang memiliki fungsi menguraikan organisme yang sudah mati. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rimadia. Selanjutnya ada ekosistem laut dan ciri-cirinya. Pembagian ekosistem laut didasarkan pada proses terjadinya reaksi.
Yang pertama ada ekosistem pantai. Ciri khas dari salah satu jenis ekosistem laut ini yaitu sangat terpengaruh oleh pasang surut air laut. Makhluk hidup yang bisa ditemui di dalam ekosistem pantai adalah organisme yang bisa tahan terhadap ombak seperti moluska, ganggang, kerang, anemon laut, dan lain-lain. Yang kedua ada ekosistem laut dalam. Terletak di zona abisal, dengan ciri-ciri ekosistem laut adalah intensitas cahaya yang sangat minim. Hal ini menyebabkan biota yang hidup di dalamnya juga terbatas. Organisme yang dapat berkembang di ekosistem laut dalam yaitu ikan yang dapat memancarkan cahaya sendiri termasuk jenis predator. Yang ketiga ada ekosistem terumbu karang. Daerah ini paling kaya akan ragam biota laut yang ada di dalamnya. Ekosistem laut terumbu karang berada pada wilayah yang terkena cahaya matahari. Ikan-ikan kecil dan invertebrata paling banyak ditemui di lokasi ini karena habitatnya yang cukup hangat. Dan terakhir ada ekosistem muara. Ekosistem laut ini terletak di daerah pertemuan antara air laut dan juga sungai dan lebih dikenal dengan ekosistem muara. Ciri dari daerah ini adalah adanya pembatas berupa rawa garam dan lempengan lumpur. Jenis biota yang bisa hidup adalah jenis ikan kecil, kerang, cacing, kepiting, dan sebagainya. Berbagai macam ekosistem laut yang disebutkan di atas memang hanya bisa dihuni oleh organisme dengan karakteristik tertentu. Faktor luar seperti intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi. Poin selanjutnya ada rantai makanan ekosistem laut. Peristiwa makan dan dimakan ini melibatkan semua komponen baik yang bersifat abiotik dan biotik. Organisme yang berada di tingkat rendah akan memproduksi makanan dengan menggunakan cahaya matahari yang selanjutnya produsen tersebut akan dimakan oleh konsumen. Contoh skema aliran makanan di ekosistem laut adalah berawal dari tanaman yang bersifat autotrof dengan bantuan matahari sebagai komponen abiotik akan melakukan fotosintesis. Selanjutnya tanaman tersebut akan dimakan oleh konsumen satu yang berupa alga, moluska, protozoa, dan jenis lainnya. Ikan kecil akan menempati posisi yang lebih tinggi dari organisme tersebut. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Lalu poin berikutnya ada tentang ancaman ekosistem laut. Banyak sekali kasus-kasus yang kita dapati akhir-akhir ini tentang ancaman ekosistem bawah laut kita. Yang utama adalah banyaknya sampah masyarakat berserakan di laut maupun di bibir pantai. Dengan meningkatnya jumlah sampah akan mengakibatkan yang pertama, terancam dengan penuhnya sampah membuat hewan laut memungkinkan kita untuk memakan sampah tersebut termasuk sampah plastik dan itu sangat berbahaya. Lalu poin yang kedua memungkinkan terumbu karang mati karena pencemaran zat kimia yang dihasilkan oleh sampah tersebut. Lalu poin yang selanjutnya ada isu ekosistem laut di Indonesia. Untuk isu yang pertama yaitu Laut Banyuwangi mulai sembuh, Nemo yang hilang kini kembali. Sebanyak 200 nelayan di Bangsering bahu-membahu melestarikan ekosistem laut dengan menanam dan merawat terumbu karang. Mereka juga tidak mengeksploitasi Laut Bangsering seluas 15 hektar. Upaya mereka pun membuahkan hasil. Ikan yang tadinya hilang seperti ikan badut atau Nemo kini telah kembali. Lalu untuk isu yang kedua yaitu perubahan iklim bikin salinitas laut berubah, ancaman bagi ekosistem. Perubahan salinitas yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia memiliki potensi merusak ekosistem pesisir dan muara. Namun hingga saat ini penelitian tentang hal ini masih terbatas. Penelitian terbaru telah memberikan wawasan tentang ancaman yang disebabkan oleh perubahan salinitas yang disebabkan oleh manusia terhadap ekosistem laut dan pesisir, serta dampaknya pada masyarakat lokal yang tinggal di daerah tersebut. Lalu poin terakhir yang akan dibahas dalam pembahasan ini yaitu kesimpulan. Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan untuk ekosistem laut untuk berkelanjutan dan keberagaman hayati. Sebab ekosistem laut bukan hanya menyediakan sumber daya penting bagi kehidupan manusia, tetapi juga berperan sebagai regulator iklim global, produsen oksigen, dan habitat bagi berbagai spesies. Sehingga upaya pelindungan dan konservasi menjadi suatu keniscayaan demi mewujudkan harmoni antara manusia dan lingkungan laut. Terima kasih kepada Ibu Helina Apriani MPD selaku dosen mata kuliah karakter building dan teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga pembahasan dari kelompok kami dapat dimengerti. Karena dirasa diskusi dari kelompok kami sudah cukup, mohon maaf apabila ada salah kata ucapan atau pemaparan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.